Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Saya Jessica Misalha. Saya Sakinah Afia. Saya Nabila Fika Amania. Saya Rifki Zulkarnain. Di sini kami akan membuat video edukasi tentang perilaku konsumen. Halo teman-teman semua, seperti judul di awal, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perilaku konsumen. Sebenarnya apa sih perilaku konsumen itu? Secara sederhana, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang ide barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan mereka. Tujuan utama seorang konsumen adalah untuk mendapatkan kepuasan. Jadi tujuan utamanya itu untuk mendapatkan kepuasan. Atau utility maksimum dari barang atau jasa yang mereka konsumsi, tentu saja dengan batasan anggaran pendapatan yang mereka miliki. Dalam perilaku konsumen terdapat dua pendekatan utama yang menjelaskan hal ini. Yang pertama ada teori kardinal atau kepuasan bisa diukur dengan angka. Yang kedua, ada teori ordinal. Kepuasan hanya bisa dibandingkan atau diurutkan. Maaf ya teman-teman ya, tulisannya jelek emang ini. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kardinal. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kardinal atau pendekatan kuantif. Teori kardinal atau pendekatan kuantif sering disebut juga utility theory, berasumsi bahwa kepuasan dan manfaat yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa dapat diukur secara kuantitatif dengan satuan ketentuan, misalnya util atau satuan kepuasan. Baik, di sini kita akan lanjut langsung ke konsep kunci teori koordinat. Yang pertama ada total utility atau TU, kepuasan total. Total utility atau TU, kepuasan total, jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Jadi total utility itu adalah jumlah, ya seperti kata awal ya, total utility. Jadi jumlah seluruh kepuasan. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah total utility atau TU.
yang artinya kepuasan total. Jadi jumlah seluruh kepuasan. Yang kedua ada marginal utility atau MO, kepuasan marginal. Marginal utility (MU) atau kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh karena menambah konsumsi satu unit barang. Jadi MU itu tambahan kepuasan dari barang. Jadi marginal utility atau MU, kepuasan marginal, adalah tambahan kepuasan dari kepuasan sebelumnya. Yang ketiga ada hukum Gaussian atau marginal utility. Ini adalah inti dari teori koordinal. Ingat, hukum Gaussian itu adalah inti teori kardinal. Hukum ini menyatakan jika seseorang mengonsumsi satu jenis barang secara terus-menerus, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan akan semakin menurun hingga akhirnya bisa mencapai 0 atau negatif. Jadi, hukum Gaussian ini bila kita menambah barang atau jasa yang kita konsumsi, maka rasa kepuasan itu akan semakin menurun. Ini seperti kata kuncinya, semakin menurun. Contohnya itu bayangkan Anda sedang sangat haus dan memutuskan untuk meminum air putih. Gelas pertama rasanya sangat nikmat, kepuasan Anda sangat tinggi. Jadi bisa diperoleh semisal di sini marginal utility IT atau MU kita ibaratkan 10 antil. Maaf. Dan karena ini gelas pertama atau awalan, total utility-nya ya total utility atau TO itu 10 andil. Karena ini total utility adalah jumlah seluruh kepuasan. Karena ini pertama, jadi belum ada. Total utility adalah jumlah seluruh kepuasan. Karena ini gelas pertama atau awalan, jadi belum ada yang untuk dijumlahkan, jadi totalnya sama. Terus kita meminum gelas yang kedua, masih terasa nikmat dan melegakan, tetapi tidak senikmat gelas pertama. Jadi MU atau marginal utility itu menurun seperti kata kunci yang ada di hukum Gaussian. Ketika kita membeli barang atau mengonsumsi suatu barang secara terus-menerus, maka rasa kepuasan yang diperoleh dari setiap utility tambahan akan semakin menurun. Jadi semisal di sini di gelas awal itu 10 utility, di
gelas ke-7 tidak mungkin sama persis 10 antiliti, pasti akan berkurang. Di sini kita akan coba semisal 7 antiliti. Dan total antiliti atau TU-nya kita bisa melihat di awal 10. Totalkan jumlah keseluruhan kepuasan. Jadi 10 antiliti ini kita tambah dengan 7 antiliti gelas kedua. Jadi untuk sementara adalah 17 antiliti. Kita akan lanjut ke gelas yang ketiga. Kita sudah tidak terlalu haus tapi masih bisa untuk minum. Jadi di sini marginal utility atau MO kita akan menulis 3 antiliti. Kenapa bisa 3? Ya seperti tadi kata kunci, semakin banyak kita mengonsumsi barang atau jasa, maka rasa kepuasan kita akan semakin kecil atau semakin sedikit atau bahkan bisa sampai hilang, negatif contohnya. Jadi kita di sini taruh saja 3 antiliti. Lalu TU atau total antiliti itu kita peroleh dari total akhir gelas kedua. Di sini ada 17. Jadi 17 ditambah dengan gelas yang ketiga tadi yaitu 3, maka ditulis 3. Jadi jumlah sementara adalah 20 antiliti. Kita lanjut ke gelas yang keempat. Kita sudah kembung nih, udah merasa cukup. Jadi marginal antilitinya atau MO itu 0. Dan TU atau total antiliti berarti jumlah antiliti yang ketiga tadi, jumlah akhir ya. Jumlah akhir ini ditambah dengan jumlah gelas yang keempat. Jadi hasilnya 20 antiliti. Ini adalah titik kepuasan maksimum kita. Bila kita ada gelas kelima, kita memaksakan untuk minum kembali, Anda mulai merasa mual. Ya, karena di sini kita sudah tidak kuat, sudah kembung tadi kan. Jadi ketika kita memaksakan untuk minum kembali gelas kelima ini yang sudah jelas tidak bisa diterima lagi oleh tubuh, tapi kita memaksakan lagi, itu akan rasa mual. Jadi MU-nya atau marginal antiliti kita bisa menulis di sini -2. Kenapa bisa -2? Karena ini bukan rasa kepuasan. Ini adalah ibaratnya kan tadi kita mual ya. Jadi di sini bukan rasa kepuasan. Jadi kita tulis minus. Kalau misalnya di sini kita mulai merasa tidak enak atau sudah tidak rasa kepuasan kita sudah habis, jadi itu akan ditulis dengan -2. Antiliti atau TU itu kita tulis dari yang tadi 20 antiliti gelas keempat itu dikurang dengan antiliti ke gelas yang kelima. Jadi 18 antiliti. Bisa turun karena kita sudah merasa puas, tetapi kita mencoba lagi, ternyata itu membuat kita tidak enak, seperti tadi contohnya mual. Jadi sini jumlah kepuasan semakin menurun menjadi 18. Kesimpulannya, seorang konsumsi rasional akan berhenti minum pada gelas keempat, yaitu ketika tambahan kepuasan MO sudah 0 dan kepuasan total TU berada di puncaknya. Jadi kesimpulannya otomatis kita akan berhenti ke yang gelas ke-4, ya kan? Kita akan berhenti ke gelas yang keempat.
karena jumlah kepuasan sudah nol dan TU atau total utility sudah berada di puncak. Di puncak itu maksudnya sudah berada di paling tinggi. Ya, sudah berada di paling tinggi. Di sini 20, tapi kan karena masih ada di sini 17 dan ternyata ketika kita menambah meminum segelas air kembali itu malah menurun. Berarti koordinalnya itu berada di gelas keempat. Teori ordinal muncul sebagai kritik kardinal. Sebagai kritik kardinal. Teori ordinal menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya seperti saya 100% lebih menyukai bakso dan 80% lebih dan 80% menyukai soto. Yang bisa diubah dengan kata-kata saya lebih suka bakso, lebih suka bakso daripada soto. Tokoh kunci dari teori kardinal adalah Sir John Hicks dan R.G.D. Allen. Ini adalah tokoh kunci dari teori ordinal. Tokoh kunci. Ciri-ciri dari teori ordinal adalah semakin ke kanan atas kepuasan semakin tinggi. Kanan atas semakin tinggi. Kedua, tidak mungkin saling berpotongan. Tidak saling berpotongan. Contoh teori ordinal. Misal, bayangkan Budi memiliki anggaran 50.000 untuk jalan di kantin. Dia hanya suka 2 barang, yaitu bakso seharga 15.000 per mangkuk dan teh harga 5.000 per gelas. Dengan 1 garis anggaran. Atau budget line.
Budi bisa menghabiskan uangnya untuk berbagai kombinasi, seperti beli 0 bakso mendapat 10 teh, beli 1 bakso mendapat 7 teh dengan harga bakso 15.000 dan sisa uang 35.000. Beli 2 bakso mendapat 4 teh serta 2 mangkok seharga 30.000 dan sisa 20.000. Misalkan beli 3 bakso dengan harga 45.000, sisa uang 5.000 dan dapat hanya 1 es teh. Dia tidak bisa membeli 4 bakso karena uangnya tidak cukup. Garis yang menghubungkan semua kombinasi di atas adalah garis anggaran Budi. 2. Kurva interference atau prevensi. Yaitu misal Budi memiliki selera kurva kepuasan 1, IC 1. Budi sama puasnya antara 1 bakso dengan 2 es teh atau 0 bakso dengan 5 es teh. Kurva kepuasan 2. Budi sama puasnya antara bakso 2 dan 4 es teh atau 1 bakso dengan 7 es teh. Jelas, Budi lebih suka kombinasi di kurva 2 daripada kurva 1 karena lebih banyak barang. Yang ketiga, mencari kepuasan maksimum, yaitu Budi akan mencari kombinasi di garis anggarannya yang menyentuh kurva interference tertinggi. Kombinasi 1 bakso, 7 es teh ada di garis anggaran, dan kombinasi ini juga ada di kurva kepuasan 2. Lalu kombinasi selanjutnya 2 bakso, 4 es teh ada di garis anggaran dan kombinasi ini juga ada di kurva kepuasan 2. Ternyata kombinasi 2 bakso, 4 es teh menghabiskan tepat 50.000, seperti 2 dikali 15 tambah 4 dikali 5.000 dan memberinya kepuasan di kepuasan kurva 2. Ini adalah keseimbangan Budi. Dia tidak akan memilih 1 bakso 7 es teh jika dia lebih suka 2 bakso dan 4 es teh, meskipun keduanya memberi kepuasan yang sama di IC atau kurva kepuasan 2 karena dia akan mencari titik yang tepat bersinggungan di garis anggarannya. Correction, dia akan memilih titik singgung. Mari kita asumsikan titik singgungnya adalah 2 bakso adalah 2 bakso, 4 es teh. Nah, itu titik singgungnya. Dia tidak bisa mencapai kurva kepuasan 3. Misal 3 bakso, 5 es teh.
karena uangnya tidak cukup untuk membelinya. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang perbedaan teori ordinal dan ordinal. Ya, seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan dan saya sampaikan, ordinal itu adalah kuantitatif dan ordinal adalah kualitatif. Kita dapat membedakan dari pengukuran kepuasan. Yang pertama dari pengukuran kita dapat membedakan yang pertama dari pengukuran kepuasan. Pengukuran kepuasan ordinal dapat diukur dengan angka, misal 10 antiliti, 20 antiliti, 30 antiliti, dan seterusnya. Sedangkan ordinal itu tidak dapat diukur, hanya dapat diurutkan atau dibandingkan. Misal A banding B atau A sama dengan B. Yang kedua adalah sifat pengukuran. Teori ordinal itu diukur berdasarkan objektif, berdasarkan angka. Sedangkan teori ordinal, sifat pengukurannya adalah subjektif, berdasarkan preferensi pribadi. Jadi itu berdasarkan Yang ketiga ada alat analisis utama. Marginal utility atau MU dan total utility atau TO menggunakan hukum Gaussian. Sedangkan ordinal indifferential curve atau IC dan Bagot line atau BL. Yang ketiga ada alat analisis utama. Ordinal ada marginal utility atau MU dan total utility atau TU menggunakan hukum Gaussian. Sedangkan ordinal adalah indifferential curve atau IC dan Bagot line atau BL. Yang keempat ada realisme. Ordinal kurang realistis, sulit mengukur kepuasan dengan angka pasti. Sedangkan ordinal lebih realistis, manusia secara alami membandingkan preferensi. Yang kelima ada contoh. Ordinal makan 1 bakso 50 utility, sedangkan makan 2 bakso 80 utility. Dan kalau ordinal, saya lebih suka 1 bakso dan 2 es teh daripada 2 bakso 1 es teh. Seperti yang awal, utility seperti yang saya bilang di awal, ordinal dapat diukur dengan angka. Sedangkan ordinal tidak dapat diukur, hanya dapat diurutkan. Misalnya A banding B atau A sama dengan B. Seperti yang baru seperti contoh yang baru saya bacakan. Ordinal itu makan 1 bakso sama dengan 50 utility, makan 2 bakso sama dengan 50 utility. Bisa dituliskan berdasarkan angka. Sedangkan ordinal
Itu contohnya seperti saya lebih suka 1 bakso dan 2 es teh daripada contohnya seperti saya lebih suka 1 bakso dan 2 es teh daripada 2 bakso dan 1 es teh. Itu menggunakan perbandingan. Ya, sangat jelas bukan di sini perbandingannya? Bisa dilihat dari teksnya atau dari contoh-contoh tersebut. Kalau semisal contohnya mengandung perbandingan atau persamaan, itu jelas adalah ordinal. Sedangkan bila mengandung angka atau jelas angkanya, itu jelas koordinal. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye teman-teman semua. Bye. Love you. Enjoy banget. Video edukasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.